Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 yang terdiri atas saya sendiri Muhammad Rizky Sobari, kemudian ada Muksin Syarif, kemudian ada Kulbiah, kemudian yang terakhir ada Nazla Aulia. Di sini kami akan bertanya dan sekaligus menjawab materi dari kelompok 8. Di sini saya sendiri akan menanyakan pertanyaan pertama, yaitu jika kita mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dan jangka waktu perjanjian tersebut telah habis, apakah bisa menggunakan adendum untuk perpanjangan jangka waktu perjanjian ataukah harus menggunakan perjanjian baru? Dari segi hukum dan legal, mana yang lebih kuat? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Saudara Sobari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sobari. Memperpanjang jangka waktu perjanjian melalui adendum. Pencantuman jangka waktu berlakunya perjanjian merupakan kesepakatan para pihak untuk menentukan periode pemenuhan prestasi dan kontrak prestasi atas kewajiban dan hak yang timbul dalam suatu perjanjian. Para pihak tentunya sudah menyadari kesanggupan masing-masing untuk memenuhi hak dan kewajibannya berdasarkan jangka waktu yang telah mereka sepakati bersama. Walaupun demikian, merujuk pada pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perikatan dapat berakhir karena jangka waktu yang diatur dalam perjanjian telah berakhir atau lewat waktu. Sebagaimana pasal dimaksud yang menyatakan secara jelas bahwa suatu perikatan hapus karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan, penitipan, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam bab 1 buku ini dan karena lewat waktu yang akan diatur dalam suatu bab sendiri. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa suatu perikatan dapat berakhir apabila jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian telah lewat waktu. Namun, dalam hal sebagian kualifikasi tentang hapusnya suatu perikatan terpenuhi, tidak serta-merta mengakhiri perjanjian dimaksud. Hal ini dikarenakan perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak yang kemudian menimbulkan hak baginya untuk menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak lainnya dimaksud berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Nah, berdasarkan uraian tersebut, apakah adendum merupakan sarana yang tepat untuk melegitimasi kesepakatan para pihak dalam memperpanjang jangka waktu perjanjian atau harus melalui suatu perjanjian baru? Menurut pendapat saya, esensi dari persoalan tersebut bukanlah terletak pada formalitas dokumentasinya, namun terletak pada materi kesepakatan yang akan dibuat oleh para pihak terkait pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul dalam perjanjian. Adendum merupakan bagian dari perjanjian pokok yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, adendum tidak dapat berdiri sendiri. Segala ketentuan dalam perjanjian pokok yang tidak diubah atau ditambahkan tetap dinyatakan berlaku. Namun, dalam hal perjanjian telah berakhir dan masih terdapat prestasi serta kontraprestasi yang belum terpenuhi, maka para pihak dapat membuat kesepakatan mengenai hal tersebut. Hal ini perlu dipahami baik adendum maupun perjanjian yang baru adalah didasarkan pada kesepakatan para pihak, sehingga keduanya merupakan undang-undang yang mengikat para pihak sebagaimana ditegaskan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Asas Kebebasan Berkontrak. Hakikat dari asas kebebasan berkontrak salah satunya adalah menentukan bentuk dokumentasi hukum yang dikehendaki oleh para pihak, sehingga dapat disimpulkan bahwa karena keduanya merupakan suatu perjanjian dan tunduk berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menjadikan keduanya sama kedudukannya, sepanjang isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan maupun dengan ketertiban umum sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagaimana, Sobari? Apakah jelas? Baik, terima kasih kepada Saudara Nazal yang sudah menjelaskan jawabannya. Sudah cukup jelas ya dan dapat kita pahami bersama. Baik, kepada anggota kelompok 7 yang lain dipersilakan untuk menanyakan pertanyaan lainnya. Ya, baik. Terima kasih karena sudah paham, Sobari. Selanjutnya saya akan bertanya. Pertanyaan selanjutnya yakini
apakah inovasi dengan PKPU bisa berhubungan? PKPU itu maksudnya itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Bagaimana pemakalah? Dapat dipahami pertanyaannya? Terima kasih. Baik, saya akan izin menjawab pertanyaan dari Nazla. Pengertian mengenai inovasi tidak diberikan dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam KUH Perdata, inovasi diterjemahkan sebagai pembaruan utang. Dalam dunia hukum dikenal inovasi objektif dan inovasi subjektif. Melalui penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, maka utang-utang debitur kepada para kreditur telah direstrukturisasi melalui rencana perdamaiannya yang disahkan oleh pengadilan. Sehingga utang-utang debitur yang sebelumnya ada kepada para kreditur dijadwalkan kembali melalui ketentuan-ketentuan dalam rencana perdamaian yang selanjutnya disahkan oleh putusan homologasi. Sehingga jelas antara inovasi dan PKPU sangat berhubungan, di mana PKPU merupakan inovasi atau pembaruan utang debitur. Baik, Nazla, apakah sudah jelas? Baik, sudah sangat jelas. Terima kasih, Kulbia. Baik, terima kasih kepada Saudara Nazla yang sudah bertanya dan Saudara Kulbia yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Berlanjut, apakah ada pertanyaan lainnya? Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada 3 pihak berkontrak atau membuat perjanjian dan suatu ketika pihak pertama dan pihak kedua menginginkan adendum dalam kontrak sedangkan pihak ketiga tidak menyetujuinya, apakah adendum kontrak memilih suara terbanyak? Ya, izin menjawab pertanyaan dari Kulbia. Sesuai pada asas kebebasan berkontrak berdasarkan dalam pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian apapun isi dan bagaimanapun bentuknya. Akan tetapi yang perlu kita ingat bahwa asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 sampai pasal 1337 KUH Perdata. Pada poin pertama, kesepakatan para pihak, kesepakatan berarti ada persesuaian kehendak yang bebas antara pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal ini, antara pihak harus mempunyai kemauan yang bebas atau sukarela untuk mengikat diri, di mana kesepakatan itu dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Penambahan adendum kontrak ini dapat dilakukan meski jangka waktu perjanjian lama dan jangka waktu perjanjian belum berakhir. Dalam kurung, semua pihak menyetujui sesuai pada penjelasan di atas. Jadi pada intinya yaitu jika ada pihak pertama dan pihak kedua ingin mengadendum kontrak dan pihak ketiga tidak menyetujuinya, adendum kontrak itu tidak bisa dilakukan karena syarat dari adendum itu harus ada kesepakatan dari semua pihak. Itu cukup dari jawaban saya, semoga bisa dipahami. Baik, terima kasih kepada Saudara Muksin yang sudah bertanya, yang sudah menjawab pertanyaan. Berlanjut ya, apakah ada pertanyaan lainnya? Selanjutnya saya ingin bertanya, sebelumnya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Halo? Kedengeran. Kedengeran, Muksin? Silakan Oke. dilanjut. Pertanyaan saya,
Jika kreditur yang lama sebelum dilakukannya cesi tercatat pernah melakukan wan prestasi, apakah kreditur baru akan serta-merta terkena imbas akibat dari kreditur lama yang pernah melakukan wan prestasi? Sekian pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih kepada Saudara Muksin atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muksin ya, yaitu terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari pasal 1338 KUH Perdata di atas dapat ditarik suatu gambaran bahwa pada prinsipnya suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan oleh sepihak, karena dengan adanya pembatalan tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya dalam sebuah perjanjian. Apabila salah satu pihak ada yang melakukan wan prestasi, maka tidak akan ada imbasnya kepada kreditur yang baru sebagai penerus dari kreditur yang lama, yang dimana saat dilakukan cesi karena hukum yang berlaku adalah secara perdata, yaitu perseorangan. Jadi bisa kita pahami apabila seorang kreditur yang lama melakukan wan prestasi dan terjadi pengalihan piutang kepada kreditur yang baru, maka kreditur yang baru tersebut tidak akan terkena imbas dari hukum yang menjerat kreditur lama tersebut. Jadi aspek hukumnya itu adalah secara perdata dan tidak akan terkena imbasnya. Mungkin segitu saja jawaban yang bisa saya berikan. Apakah jelas, Saudara Muksin? Ya, bisa dipahami. Oke, baik. Terima kasih. Baik, berlanjut ya. Apakah ada pertanyaan lagi dari kelompok 7? Dipersilahkan. Saya ingin bertanya lagi. Apa dasar yang membedakan adendum dan amandemen? Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kulbiah. Adendum dan amandemen dalam istilah kontrak adalah dua buah kata yang berpadanan. Kedua kata berarti adanya sebuah perubahan atau penambahan. Namun adendum biasanya digunakan dalam istilah perubahan pada suatu perikatan atau kontrak atau perjanjian, sedangkan amandemen digunakan dalam perubahan suatu undang-undang atau dasar hukum tertulis. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Muhsin. Baik, terima kasih kepada Saudara Kolbia yang sudah bertanya dan kepada Saudara Muksin yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin kita cukupkan sesi pertanyaan dan sesi jawaban kita pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 7 mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.